Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi investasi ya. Tentunya udah banyak banget yang tahu, tapi tentunya banyak juga yang belum tahu dan belum pakai. Makanya di sini saya akan review karena ada sesuatu yang menarik di aplikasi ini yang kebetulan saya juga sudah pakai cukup lama ya, meskipun aplikasi ini tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi menurut saya aplikasi ini layak banget untuk dipertimbangkan jika sobat investor ingin melakukan investasi di saham ataupun di kripto. Dan aplikasi ini adalah aplikasi peluang ya. Awalnya aplikasi peluang ini adalah aplikasi untuk berinvestasi emas, tapi belakangan ke sini aplikasinya semakin berkembang dan kita juga bisa investasi beberapa jenis aset ya, seperti ini ada emas, S&P 500 ini yang cukup menarik, dan juga ada kripto dan reksadana yang baru saja ditambahkan. Sekedar informasi ya, saya tidak dibayar sama sekali oleh peluang. Saya di sini adalah seorang pengguna peluang juga yang ingin sharing kepada kalian mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi ini. Oke, mari kita bahas. Jadi di aplikasi peluang itu kita bisa berinvestasi beberapa aset ya, dan tentunya semuanya legal karena sudah ada badan hukumnya. Kita bahas dulu nih ragam aset investasinya. Pertama emas dulu nih. Untuk emas menurut saya peluang itu adalah salah satu yang terbaik ya, karena spreadnya itu sangat rendah memang. Saya udah compare dengan beberapa aplikasi investasi emas di toko sebelah, memang spread dari peluang itu sangat kecil. Dan kita juga bisa mulai dari nominal yang sangat kecil, yaitu hanya Rp10.000 saja. Dan tentunya secara legal formal ya udah legal karena diawasi oleh Bapepti, dan memang awalnya peluang juga merupakan aplikasi untuk berinvestasi emas. Nah, spread peluang itu hanya sebesar 1,75% saja ya. Dan itu merupakan salah satu yang paling rendah. Mereka juga menyertakan tabelnya, komentator A, B, C, D, dan sebagainya, dan memang rata-rata spreadnya itu bisa sampai 2%-an, bahkan bisa lebih ya, tapi ternyata di peluang itu hanya sekitar 1,75% saja. Ini menurut saya itu kelebihan yang dimiliki peluang untuk investasi emas. Next kita lihat di investasi S&P 500. Ini juga aset baru yang ditambahkan ke peluang beberapa bulan yang lalu ya. Dan di sini yang menarik, kita bisa berinvestasi di indeks S&P 500. Bagi yang belum tahu ya, S&P 500 itu adalah indeks yang mengelola investasi saham di Amerika, yaitu sekitar 505 saham. Ini kita lihat nih S&P 500 itu ini. Jadi dalam satu indeks ini terdiri dari beragam perusahaan yang sahamnya dikumpulkan jadi satu. Jadi kita seperti berinvestasi di 500 perusahaan di Amerika, tepatnya sih 505 ya. Dan ini adalah cara yang menurut saya sangat mudah untuk berinvestasi di saham Amerika tanpa kita harus membuka akun di saham Amerika ya. Jika kita ingin berinvestasi langsung bisa dengan platform eToro atau GoTrade, tapi jika kita nggak mau ribet, karena di peluang ini juga tentunya bisa dijual kapan saja dan langsung cair ya, jadi tentunya akan lebih liquid bagi kita. Kalau kita investasi di GoTrade, ketika kita mencairkan dana, biasanya dana akan masuk sekitar 5 hari kerja. Tapi kalau di peluang, begitu kita cairkan, otomatis dana akan bisa langsung masuk ke rekening. Nah, ini adalah list company atau perusahaan yang ada dalam indeks S&P 500 itu ya. Yang paling besar tentu saja adalah Apple, kemudian Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, kemudian Facebook, dan juga Tesla. Ini listnya banyak sekali ini di sini. Bisa dilihat ya. Contohnya ini ada yang cukup dikenal saja, coba kita mention di sini. GM ya, General Motor. Di Global Payment juga bagus banget. Gap, Garmin, Goldman Sachs, McDonald, Mondelez, 3M, Monster Beverage ya, Netflix, Starbucks, dan lain sebagainya ya. Ini dengan tingkat persentasenya yang paling besar kita ya di sini. Yang paling besar ada Apple. Ini adalah berita di Investopedia tanggal 4 Juni tahun 2021, masih cukup baru. Dengan Apple itu memiliki persentase di indeks S&P 500 sebesar 5,5%. Jadi cukup besar di antara 500 perusahaan tuh. Kemudian yang kedua ada Microsoft sebesar 5,3%. Kemudian nomor 3 ada Amazon sebesar 3,9%. Dan nomor 4 ada Facebook sebesar 2,2%. Dan nomor 5 ada Alphabet atau Google Class A 2,5%. Dan Alphabet atau Google Class C 2,5% juga. Dan nomor 7 ada Berkshire Hathaway sebesar 1,6% ya, perusahaannya Opa Warren Buffett. Dan nomor 8 ada JP Morgan Chase 1,4%. Lalu nomor 9 tentu saja harus ada Tesla sebesar 1,4%, dan Johnson & Johnson
sebesar 1,3%-nya itu. Jadi cukup merata ya, dan memang imbal hasilnya cukup bagus. Kalau kita lihat dari historinya dalam 1 tahun terakhir itu sudah naik sebesar 32%. Kenapa investasi di indeks S&P 500 itu menurut saya cukup bagus? Itu terutama bagi investor yang tidak mau ribet melakukan analisis saham ya, pengen investasi doang atau masih pemula, lebih baik bisa langsung investasi di sini saja, karena harga indeksnya itu cenderung flat ya, tidak terlalu fluktuatif. Jadi bagi investor pemula cocok banget, lebih tenang. Jumlah dalam 1 tahun terakhir kenaikannya sebesar 32% itu gede loh sobat investor. Dalam 5 tahun terakhir aja kenaikannya sampai 100%, atau duit kita tuh naik sebesar 2 kali lipat ya, kita nggak ngapa-ngapain. Makanya kalau dilihat dari kemudahannya kita bisa investasi di Indonesia, tapi sama aja kita memiliki saham-saham perusahaan besar di Amerika dan kita bisa jual kapanpun, menurut saya itu adalah kemudahan tersendiri bagi investor yang ingin berinvestasi di peluang ya. Dan yang ketiga, kita ini simpan kripto yang terakhir karena ini menurut saya paling oke. Tapi kita bahas dulu reksadana. Nah, reksadana itu juga aset yang belum lama ditambahkan ya di peluang. Tentu saja bagi sobat investor yang nggak mau ribet juga seperti S&P 500 tapi pengen investasinya di Indonesia, bisa berinvestasi di reksadana seperti ini ya. Dan saya lihat imbal hasilnya juga cukup besar. Jenis reksadana yang ditawarkan ada 2, yaitu WOBAM Dana Rupiah dan WOBAM Dana Membangun Negeri. Kita coba cek Dana Membangun Negeri. Kalau untuk saya sendiri, saya tidak berinvestasi reksadana ya, karena saya lebih suka saham ataupun kripto. Dan kalau menurut saya juga imbal hasil per tahunnya daripada reksadana ini masih jauh lebih bagus di S&P 500 seperti ini, daripada nanggung, lebih baik langsung di indeks ini saja. Dan aset yang terakhir dan menurut saya paling oke untuk kita berinvestasi di peluang adalah tentu saja kriptonya. Nah, saya bahas kekurangannya dulu nih untuk di kripto ini, yaitu spreadnya itu cukup besar dibandingkan dengan exchange yang lain. Itu spread dari peluang itu tergolong besar, apalagi kalau dibandingkan dengan exchange seperti toko kripto, yaitu jauh lebih besar peluang ya tentu saja. Sebenarnya untuk kripto itu, kriptonya tidak dikelola oleh peluang sendiri, tapi dia bekerja sama dengan ZipMax dan juga toko kripto sobat investor. Jika kita berinvestasi Bitcoin dan Ethereum, itu Bitcoin dan Ethereum itu dikelola oleh ZipMax. Tapi kalau kita berinvestasi yang selain Bitcoin dan Ethereum seperti Cardano, Ripple, Polkadot dan sebagainya, itu kriptonya dikelola oleh toko kripto. Nah, kalau kita bisa membeli langsung di toko kripto atau ZipMax, ngapain juga kita membeli di peluang? Nah, ini bedanya sobat investor. Kenapa saya pikir investasi di peluang itu tetap worth it? Yang pertama adalah pilihan top up-nya sobat investor. Iya, kita bisa top up itu pilihannya banyak sekali, yaitu bisa langsung dari rekening, dan rekeningnya juga pilihannya cukup banyak ya. Bisa dari BCA, Mandiri, dan bank-bank lain. Virtual account-nya juga ternyata bisa dari BRI, BNI, Bank Permata, CMB Niaga, dan Bank Danamon. Tapi yang menurut saya paling bagus itu kita bisa top up itu menggunakan e-wallet, dan pilihan e-walletnya itu cukup banyak, yaitu bisa pakai GoPay, Dana, GeniusPay, dan juga Link Aja. Nah, ini menurut saya paling bagus karena di exchange yang lain biasanya pilihan top up-nya masih belum terlalu banyak, biasanya pakai GoPay saja. Dan yang lebih keren lagi, biasanya kalau di exchange yang lain itu minimal top up-nya itu antara 50 sampai 100 ribu ya minimalnya. Tapi kalau di peluang itu kita bisa top up mulai dari 10 ribu saja, dan itu bagus sekali. Kita juga bisa membeli kriptonya itu juga sangat rendah sobat investor. Nih, kita bisa membeli Bitcoin itu mulai dari 10 ribu juga. Ini kita lihat di sini. Nah, mulai dari 10 ribu itu kita bisa membeli Bitcoin. Tapi yang pengen saya highlight di sini adalah fitur peluang cuan. Ini menurut saya paling oke sih. Yang mana fitur peluang cuan ini bagus banget, dimana kita bisa mendapatkan yield atau bunga atau dividen sebesar 3,5% per tahun ya. Sebenarnya peluang cuan itu adalah fitur yang dimiliki oleh ZipMax, karena ini juga dikelola oleh ZipMax, kerjasama dengan ZipMax. Tapi kalau kita membuka akun di ZipMax, kita hanya akan mendapatkan APY itu sebesar 3% saja ya kalau kita masih pakai ZipUp. Nah, jika kita ingin mendapatkan APY sebesar 3,5%, itu kita harus mengupgrade akun kita di ZipMax itu dengan menjadi ZipGrow, dan caranya nggak mudah menurut saya, karena kita harus melakukan staking sebesar 500 juta sekitar itu ya, dan itu besar sekali. Tapi dengan di peluang kita bisa mendapatkan yield sampai 3,5% tanpa syarat apapun, dan menurut saya itu bagus sekali ya. Syaratnya ada sebenarnya, yaitu kita harus membeli Bitcoin atau Ethereum dengan
dengan jumlah tertentu, dan jumlahnya nggak terlalu banyak sih, sekitar 5 jutaan kalau nggak salah. Yang kerennya lagi, peluang cuan ini yieldnya dibayarkan per hari. Ini kita lihat ya, yield saya itu dibayarkan per hari sobat investor, yang mana ini bagus sekali. Meskipun APY-nya ditulis itu 3,5%, sebenarnya nggak 3,5% juga, karena dengan dibayarkan per hari itu menjadi bunga berbunga seperti itu, dan semakin lama akan menjadi semakin besar ya. Ini di sini juga ada simulasinya, kita cek saja di sini. Misal seandainya kita berinvestasi sebesar 10 juta rupiah, maka nih kita cek dulu kalau tanpa kenaikan harga dulu nih, yang paling rendah di sana kita berinvestasi 10 juta di Bitcoin, dan harga Bitcoin itu sampai 5 tahun ke depan nggak naik-naik, alias 10 juta saja, maka kita per hari itu akan mendapatkan yield sebesar 945 rupiah. Dalam 1 tahun kita mendapatkan yield sebesar 349, yang artinya yield selama 5 tahun itu bisa mencapai 18%. Tapi kalau kita tambahkan unsur kenaikan harga Bitcoin sebesar 30% per tahun, dan menurut saya itu adalah estimasi yang cukup wajar ya, karena biasanya dalam 1 tahun Bitcoin bisa sampai naik jauh lebih dari itu, bisa sampai 50 sampai 100, bahkan dalam 1 tahun terakhir Bitcoin sudah naik 2 kali lipat. Jadi menurut saya estimasi 30% itu adalah estimasi yang sangat konservatif. Tapi dengan estimasi kenaikan harga Bitcoin sebesar 30% itu saja, ternyata peluang cuannya itu langsung naik menjadi 340% ya dalam 5 tahun. Dan seandainya kita berinvestasi 10 juta saja, kemudian nggak kita tambah-tambahin, tapi dengan peluang cuan yang kita mendapatkan Bitcoin tiap hari ditambah dengan kenaikan 30%, maka dalam 5 tahun uang kita bisa mencapai sekitar 45-an juta ya kira-kira. Rata-rata yield per harinya sekitar 2.228, dan dalam per tahunnya bisa sampai 824.000 rupiah. Dalam dunia saham, dividen sebesar 3,5% itu cukup besar sobat investor, dan itu pun dibayarkan kadang setahun sekali, kadang setahun 2 kali. Meskipun ada beberapa perusahaan di Amerika yang membayarkan dividennya itu setiap bulan seperti realty income ya, tapi dibandingkan dengan peluang cuan ini, menurut saya masih lebih bagus peluang cuan, karena kita bisa mendapatkan yield atau semacam dividen sebesar 3,5% per tahun, dan itu dibayarkan setiap hari. Sobat investor, itu keren sekali sih menurut saya. Dan biaya penarikannya juga tergolong sangat murah, yaitu hanya 4.500 rupiah saja flat. Menurut saya terlepas dari beberapa kekurangannya, yaitu seperti biaya spread yang cukup tinggi, tapi menurut saya masih cukup oke dan bisa diterima ya, mengingat peluang itu tidak memiliki aset kriptonya sendiri, tapi bekerja sama dengan ZipMax dan kripto. Tapi juga ternyata terlepas dari itu memiliki kelebihan yang bahkan lebih bagus dari aplikasi exchange-nya sendiri seperti di ZipMax, karena kita bisa melakukan top up dari berbagai jenis wallet, dan juga bahkan peluang cuannya itu masih lebih bagus karena kita langsung bisa mendapatkan APY atau Annual Percentage Yield sebesar 3,5% dengan jauh lebih mudah. Bagaimana pendapat kalian tentang aplikasi peluang ini? Apakah kalian juga berinvestasi di peluang atau memiliki aplikasi andalan lain untuk berinvestasi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest ya. Kembali saya bilang, saya tidak dibayar oleh peluang sama sekali, saya hanya ingin share pengalaman saya dalam berinvestasi menggunakan peluang ini. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.